Kenapa santri pendukung Habib Balwi bisa disebut jahil murakkab fal murakkab sumal murakkab? Dalam diskursus nasab Balwi, masih ada santri, bahkan kiai, yang masih mendukung nasab Balwi, padahal mereka tidak paham sedang mendukung apa, dan siapa, sedang merendahkan apa, dan siapa. Fenomena santri-santri Kibin dari sarang Rembang yang membuat video-video pembelaan itu, menunjukkan standar kurikulum pesantren kita yang masih ada masalah. Entah direstui oleh pengasuhnya atau tidak, yang jelas, mereka langsung menyebut diri sebagai santri sarang. Saya berharap mereka hanya inisiatif pribadi membuat video itu, agar ironi kurikulum pendidikan pesantren itu hanya bersifat personal, bukan merambat atas nama lembaga. Mari kita buktikan bahwa santri-santri Kibin itu jahil murakkab fal murakkab sumal murakkab. Pertama, nasab Balwi ditolak ulama dari masa ke masa, bagaimana sampai muncul kebohongan adanya ijma. Abad keempat Hijriyah, nasab Balwi tertolak oleh kitab sejarah. Di abad keempat, di Yaman ada kitab sejarah bernama Kitab Al-Iqlil, karya Hasan bin Ahmad Al-Hamadani, wafat tahun 334 Hijriyah. Di dalamnya banyak menyebut nama ulama abad ketiga dan keempat Hijriyah, tetapi tidak menyebut ada seorang ulama besar di Yaman, bernama Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, apalagi mengatakan bahwa ia mempunyai anak bernama Ubaid. Ini menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa, atau Ubaidillah, tidak dikenal ada di Yaman di abad keempat Hijriyah. Santri jahil murakkab akan berkata, itu bukan penolakan, karena tidak disebut bukan berarti tidak ada. Jawabannya, kalau Madrasah Aliyah Sarang Angkatan tahun 2000 dalam buku induknya menyebut 30 nama siswa, tetapi tidak ada nama Rumail, itu menunjukkan bahwa nama Rumail memang bukan lulusan Madrasah Aliyah Sarang tahun 2000. Rumail yang mengaku lulusan Madrasah Aliyah Sarang tahun 2000, tertolak oleh data buku induk Madrasah Aliyah Sarang di tahun tersebut. Faham? Masa sudah 3 tahun lebih belajar sejarah dan ilmu nasab belum faham juga. Kalau sudah belajar ilmu usyul fikih dengan benar, akan bertemu dengan bab istishab dan mafhum mukhalafah, akan faham logika sederhana itu. Abad kelima Hijriyah, nasab Balwi tertolak 3 kitab nasab. Di abad kelima, nama Ahmad bin Isa dan anak-anaknya disebut. Ada 3 kitab nasab muktabar yang ditulis di abad ini, yaitu Kitab Tahzibul Ansab, Kitab Muntaqilatut Thalibiyah, dan Kitab Al-Majdi. Di dalam ketiga kitab itu disebut nama Ahmad bin Isa dan silsilah lengkapnya ke atas. Dalam Kitab Muntaqilah, disebut pula semua anak-anak Ahmad bin Isa yang lulus uji nasab sebagai yang pantas ditulis, yaitu Muhammad dan Ali. Nama anak Ahmad bin Isa, yaitu Husain, tidak disebut, karena tidak memenuhi persyaratan untuk ditulis dalam Kitab Muntaqilah, karena terjadi ikhtilat. Dan, poin pentingnya, dalam Kitab Muntaqilah itu tidak disebut nama Ubaid sebagai bagian dari anak Ahmad bin Isa. Ini sebuah penolakan kitab-kitab abad kelima Hijriyah akan menyusupnya nama Ubaid di abad ke-9 Hijriyah sebagai anak Ahmad bin Isa. Faham? Kayaknya belum faham juga. Kita harus sabar dalam belajar, kita juga harus sabar untuk menyampaikan pelajaran. Baik, kita lanjutkan. Abad ke-6 Hijriyah, nasab Balwi tertolak kitab nasab. Kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah ditulis oleh ulama besar ahli usyul fikih dan ahli nasab, bernama Imam Fakhruddin Al-Razi, atau sering disebut Imam Fakhrur Razi. Kitab itu ditulis tahun 597 Hijriyah, berarti abad ke-6 Hijriyah. Dalam kitab itu disebut nama Ahmad bin Isa, disebut pula silsilah lengkapnya ke atas, disebut pula semua nama anak-anaknya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama anak bernama Ubaid. Berbeda dengan Kitab Muntaqilah yang tidak menyebut nama Husain karena tidak memenuhi syarat, Al-Syajarah Al-Mubarakah tetap mencatat nama Husain, dengan catatan, yaitu bahwa keturunannya ikhtilat. Ikhtilat, itu artinya ia berketurunan, namun keturunannya salah menisbahkan diri kepada orang lain, bukan kepada nasab sebenarnya. Standar ketat para ahli nasab, bila ada individu terjadi ikhtilat seperti itu, tidak akan dicatat dalam buku induk nasab lagi. Jadi, sudah ada 2 kitab nasab muktabar di abad ke-5 dan ke-6 Hijriyah yang menyebut semua anak-anak Ahmad bin Isa yang berketurunan. Dan, maaf, tidak ada nama Ubaid disebutkan, baik disebut secara jelas, atau disebut dengan catatan seperti Husain. Logikanya, jika nama Husain saja yang terjadi ikhtilat dicatat oleh Imam Fakhrur Razi,
Seharusnya, Ubed akan lebih berpotensi untuk dapat dicatat, karena kabar burungnya dia ulama besar. Nyatanya tidak. Kenapa? Karena Ubed ini bukan anak Ahmad bin Isa. Bukan hanya itu, ia sebenarnya, jangan kaget, tarik nafas, tapi ini rahasia ya. Tidak pernah ada di alam dunia. Abad ke-6, nasab Ba'alwi dan tokoh-tokohnya ditolak eksistensinya oleh kitab sejarah. Di Yaman, pada abad ke-6 Hijriah, ada dua kitab sejarah yang ditulis orang Yaman. Pertama, kitab Tobaqat Fuqahail Yaman. Yang kedua, kitab Tarikh Musallam al-Lahaji. Kitab yang pertama dikarang oleh Ibnu Samroh, ia wafat pada tahun 586 Hijriah, ia harusnya semasa dengan Muhammad Sohib Mirbat. Yang kedua karya Musallam al-Lahaji yang wafat tahun 545 Hijriah, seharusnya ia semasa dengan Ali Qoli Qasam. Banyak ulama-ulama di Yaman dicatat dalam dua kitab itu, baik yang di Hadramaut, di Mirbat, maupun di Tarim, tetapi nama-nama keluarga Ba'alwi tidak ada yang dicatat setunggal pun. Apa ini artinya bin? Artinya, di Yaman itu abad ke-6 gak ada yang kenal Ubed, Alwi, Qoli Qasam, dan Sohib Mirbat, gak ada. Jangan marah, ini kenyataan. Jadi, kalau santri Kibin ada yang kirim Fatihah kepada nama-nama Ba'alwi tadi, 100% gak akan nyampe. Bagaimana Syekh Ali Jumah yang hidup 1000 tahun kemudian, bisa yakin pada nasab Alwi bin Ubed atau Muhammad Sohib Mirbat, atau Ali Qoli Qasam yang ada di Tarim, padahal orang yang satu masa saja, jangankan tahu dia keturunan Nabi, kepada sosoknya saja nggak kenal. Aneh kan? Bin, bicara tentang Ubed, Anda mau percaya Syekh Ali Jumah atau Imam Ibnu Samroh yang semasa dengan dan tetangganya, Ubed. Lalu tentang Sohib Mirbat. Bagaimana nasab Sohib Mirbat diijmak oleh santri-santri Kibin tahun 1447 Hijriah, padahal ulama besar yang hidup satu daerah dan satu masa saja nggak tahu. Gak ada yang tahu dia dilahirkan atau tidak, gak ada yang tahu dia Sayyid atau bukan, lah kok setelah 1000 tahun, berani-beraninya santri Kibin menyatakan ijma. Apa gak takut dosa? Pertanggungjawaban ilmiahnya di mana? Abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, nasab Ba'alwi ditolak kitab-kitab nasab. Ada kitab bernama Al-Fakhri, kitab Al-Ashili, kitab Al-Sabat Al-Mushon, ditulis di abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Semua menyebut Ahmad bin Isa, menyebut silsilahnya ke atas, menyebut anak dan keturunannya, tetapi tidak ada satupun yang menyebut nama Ubed. Lalu Kibin tahu dari mana bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubed? Pokoknya ijma gundulmu. Salah mencintai lebih baik dari salah membenci. Bin, Kibin, itu sama saja Anda mengatakan, lebih baik minum air beracun karena kelihatannya jernih, daripada membuang air yang keruh, padahal mungkin bisa disaring. Kenapa Anda harus memilih dari dua kesalahan? Anda bisa benar mencintai dan benar membenci. Kita diperintahkan untuk membenci sebagaimana kita diperintahkan untuk mencintai. Kan ada hadisnya bin, riwayat Ahmad. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Pokoknya iman itu pengadu domba, pemecah belah hubungan baik antara kiai dan habaib. Bin, Kibin, saya bukan mecah belah, cuma ngasih tahu bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Kaukasia. Lalu mengenai yang Kibin katakan hubungan baik antara kiai dan habaib, itu bohong, itu lebih pas disebut hubungan yang tidak wajar, atau hubungan orang yang dimanfaatkan dan orang yang memanfaatkan. Bin, masa ada kiai pesantren mencium tangan santrinya yang Ba'alwi? Mungkin maksudnya ingin mempraktikan seperti ketika Ibnu Abbas ahli bait Nabi, dicium tangannya oleh Zaid bin Sabit sahabat Nabi. Itu bagus-bagus saja kalau benar yang dicium tangan oleh kiai itu cucu Nabi. Kalau kayak Ba'alwi, sudah jelas bukan cucu Nabi, haplonya aja G, akhlak aslinya tetap akan mengikuti akhlak G. Syamailnya bukan syamail keturunan Nabi. Coba perhatikan dan renungkan, apakah akhlaknya Rizik dan Bahar itu akhlak cucu Nabi? Apa akhlaknya Aldo dan Kribo itu akhlak cucu Nabi? Sekali-kali Kibin beranilah beristiqoroh, setelah istikharah baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqan, warzukna tibah, wa arinal batila batilan, warzukna jtinabah. 7 kali. Ketika Kiai Kibin mencium tangan Ba'alwi dilihat oleh muridnya, maka muridnya itu akan tertanam jiwa budak terhadap anak itu dan klannya. Kalau guru saya saja begitu menghormati, apalagi saya. Kalau dia sudah sampai rumah jadi kiai, maka akan dengan mudah dia menjadi mangsa oknum Ba'alwi yang memeras hartanya. Bin, dengan salah mencintai seseorang yang berperilaku buruk,
kamu sebenarnya sedang memfasilitasi mereka untuk terus menyakiti orang lain. Cinta tanpa ketegasan adalah bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan. Setiap tetes cinta yang kamu berikan pada tempat yang salah adalah jatah cinta yang seharusnya bisa kamu berikan kepada orang yang benar-benar layak menerimanya. Kembali kepada kitab abad ke-7 dan ke-8 yang menolak Ba'alwi. Kata Santri Qibin, abad ke-8 Hijriah ada kitab Al-Suluk yang mencatat nama Ba'alwi, lengkap dengan silsilahnya. Yakin, jangan ngaku-ngaku, malu. Bin, itu nasabnya Jadid, bukan nasab Baklawi. Baklawi dan Jadid itu bukan saudara, gak ada kaitan, Bin. Mungkin Qibin bertanya, dari mana Anda tahu bahwa itu nasabnya Jadid, dan bahwa Jadid bukan saudara Baklawi? Ya dari kitab-kitab sejarah, Bin. Makanya baca kitab sejarah, jangan taklid aja. Mana kitab sejarahnya? Baik, Bin, lihat kitab Al-Suluk sendiri. Apakah di sana ada nama Ali Qoli Qasam? Apakah ada nama Muhammad Sohib Mirbat? Apakah ada nama Alwi Ammul Faqih? Apakah ada nama Ali Walidul Faqih? Apakah ada nama Faqih Muqaddam yang mikroj 70 kali itu? Gak ada, Bin. Nama-nama itu fiktif. Pengarang kitab Al-Suluk itu orang Yaman, kalau ada ulama besar yang mikroj 70 kali pasti dicatat, Bin. Kenapa gak dicatat? Ya karena dia fiktif, Bin. Hanya dongeng. Terus, lihat kitab-kitab sejarah abad ke-8 yang ditulis di Yaman. Dalam kitab itu Jadid ditulis, tetapi Faqih Muqaddam gak, Bin. Seperti kitab Al-Atoya Al-Saniyah karya Al-Rasuli yang wafat tahun 778 Hijriah, dia orang Yaman, kitabnya mirip sensus keturunan Nabi yang ada di Yaman, tetapi nama-nama keluarga Ba'alwi sama sekali gak dicatat. Sekali lagi, jangan ngaku-ngaku Jadid sebagai saudara dari Alwi, gak ada dalilnya. Walaupun nasab Jadid juga nasab cangkokan, tetapi dia terbukti sebagai tokoh sejarah, berbeda dengan Faqih Muqaddam yang hanya tokoh fiksi belaka. Jangan marah Faqih Muqaddam saya bilang tokoh fiksi ya, karena memang kenyataan historisnya seperti itu. Lihat juga kitab Mir'atul Jinan karya Imam Al-Yafi'i, nama Al-Yafi'i juga disebut oleh Santri Qibin dalam video, tetapi dia hanya nyebut gak tahu isinya dan gak tahu yang berkaitan dengan detailnya. Kalau Santri Qibin faham isinya dan mafhumnya, Santri Qibin akan langsung tobat. Kenapa ulama-ulama di Yaman semacam Abil Gois Ibnul Jamil dan Ali Al-Ahdal disebut oleh Imam Al-Yafi'i, tetapi pujaannya, Faqih Muqaddam, gak disebut. Kalau faham arti dari sebuah diam dari para penulis kitab sejarah, pasti nyesek. Masa ia seorang yang di abad 9 ditulis sebagai tokoh yang begitu wow, tetapi di abad ke-8, satu pun gak ada yang menyebut kesejarahannya secuil pun. Tapi Santri Qibin biasanya pura-pura pilon dan menghibur diri dengan kata-kata, tidak disebut bukan berarti tidak ada, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Gubrak. Rasakanlah akibat dari cintamu dan pujianmu kepada yang fiktif, sementara yang nyata seperti kiai yang juga tetanggamu, kadang kau abaikan. Gus Dur yang sudah nyata seorang yang solih, malati, dan jelas keturunan siapa, kau hina sebagai pemakan uang haram, sementara pendusta nasab yang gak jelas keturunan siapa, kau bela dengan mempertaruhkan segalanya. Jadi kebawa emosi deh, padahal tema tulisan saya kali ini level roastingan aja, gak ada kata-kata ilmiah yang mumet, untuk menyesuaikan dengan santri-santri Qibin. Teori ijma' dari ibarat para ahli usyul juga malas saya kutip, karena penjelasan Qibin dalam video tentang ijma' itu, menunjukkan mereka gak faham ijma'. Masa ada orang nyantolin nasab di abad 4 Hijriah, lalu diijma' oleh Ali Al-Sakron di tahun 895 Hijriah, padahal telah tertolak oleh kesunyian selama 550 tahun. Lebih baik, Santri Qibin, sebelum bicara ijma', buktikan dulu bahwa Ubaid itu pernah hidup di alam dunia, tunjukkan mana kitab yang sekali saja menyebut namanya di abad 4, 5, 6, 7, dan 8 Hijriah. Kalau sudah ada, baru kita bicara tentang ijma'. Ijma' itu tidak sesederhana kitab-kitab dasar dalam usyul fikih. Di dalamnya ada pendalaman filosofis yang penuh perdebatan, tentang kata ummah, atau mujtahidin, dalam takrif, tentang kata asyar, masa, yang harus difahami para Qibin. Jika kata asyar saja tidak faham, ya lalu kita bicara ijma' untuk suatu kasus itu gak nyambung dan sia-sia. Saya kasih kisi-kisi tentang pendalaman filosofis. Nasab Ubaid yang ada di abad 4 Hijriah dan klaim ijma' di abad 9 Hijriah, itu terkait kata asyar, yang harus difahami dulu oleh Santri Qibin, sebelum bicara lantang tentang ijma'. Lalu perbedaan antara kapan suatu kesepakatan bisa disebut ijma',
dan kapan hanya disebut hujah, itu juga harus faham dulu. Apakah ijma yang sampai kepada kita dengan khobar ahad itu hujah, atau bukan? Jika kesepakatan orang terjadi dalam suatu masa, kapankah kesepakatan itu disebut ijma? Apakah setelah mereka bersepakat, atau setelah semua mereka meninggal dunia? Kibin, dalam video, ada yang bicara ijma sukuti. Apakah Kibin tahu bagaimana pandangan ulama usyul tentangnya? Apakah ijma sukuti itu adalah ijma, atau ia hanya hujah? Bisa disebut hujah dengan syarat inkirot, atau tidak dengan syarat inkirot, dan lain-lain, bin. Banyak yang harus Anda fahami sebelum berhujah dengan ijma. Dalam tulisan tentang ijma ini sengaja saya tidak menyebutkan referensi kitab apa, karena seharusnya ini adalah sesuatu yang sudah difahami santri yang sudah berani berbicara di hadapan publik. Silahkan cari sendiri di kitab usyul fikih, hampir di semua kitab ada, tapi jangan kitab usyul fikih dasar. Semua ini standar santri dalam usyul fikih. Satu lagi yang paling penting, ijma itu harus ada mustanad, harus ada dalilnya. Misal kalau Kibin berkata bahwa pada abad 9 telah terjadi ijma tentang nasab Ubaid di abad 4, maka Kibin harus buktikan dalil-dalil di abad 4-8 Hijriah sebagai mustanad ijma abad ke-9 itu. Kalau Kibin gak sanggup, maka harusnya kita malu menyebut diri santri, lalu mengklaim ada ijma nasab Ubaid di abad 4, tanpa ada kitab-kitab yang menyebut ia pernah hidup di alam dunia dari abad 4-8 Hijriah. Nabi tidak bicara tanpa wahyu, ulama tidak boleh bicara tanpa dalil. Terakhir, Al-Qaul Fid Din bila mustanadin khoto'un, bicara dalam agama tanpa dalil adalah salah. Untuk Ustadz Maimun Nafis, tentang Doruriyat. Jangan memelintir narasi saya dong. Saya katakan dalam artikel saya, klaim bahwa haplogrup G adalah sepupu garis laki-laki dari haplogrup J1 dari kakek bersama Sayyidina Ali, 1400 tahun yang silam merupakan sebuah kemustahilan, gitu. Itu yang doruriyat. Mustahil G dan J1, satu kakek di 1400 tahun lalu. Kalau belum paham tentang hal ini bisa tanya-tanya ahlinya ahli. Rumail. Sedangkan hari ini, ada yang berhaplogrup G dan J1, secara bersamaan mengaku satu kakek di 1400 tahun lalu. Pasti salah satunya bohong, gitu Ustadz. Faham sampai di sini? Kalau salah satunya ada yang bohong, pertanyaannya, siapa yang bohong? Saya bilang G yang bohong. Kenapa? Karena sudah banyak studi tentang DNA Bani Hashim, bahwa mereka berada di J1. Gitu Ustadz. Berikut ini saya lampirkan link-link studi-studi bahwa Bani Hashim ada di haplogrup J1. Ustadz Maimun Nafis boleh mengklik tautan-tautan itu untuk mengetahui bahwa para peneliti sudah menyimpulkan dengan presisi, bahwa haplogrup Bani Hashim adalah J1. Saya menantang Ustadz Maimun Nafis untuk menunjukkan satu saja tautan yang menunjukkan adanya studi penelitian, yang menyatakan bahwa haplogrup Bani Hashim adalah G. Silahkan, ditunggu. Ustadz Maimun Nafis juga menyatakan, bahwa menjadikan DNA sebagai hakim agung tidak memiliki sandaran pada kitab Muktabar. Saya katakan, bagi Kibin, walaupun sandaran kitab Muktabar itu ada, pasti ditolak. Mau buktinya? Tasamuk atau syuhroh dan istifadoh masih digunakan dalam video santri Kibin untuk membela nasab Ba'alwi, itu bukti bahwa kitab Muktabar juga diabaikan oleh Kibin, karena kitab-kitab Muktabar sudah wanti-wanti bahwa tasamuk atau syuhroh istifadoh hanya boleh digunakan jika tidak ada mu'arid, bukti kitab yang membantah kemasyhuran itu. Lihat di kitab Nihayatul Muhtaj, ini kitab Muktabar, Imam Romli mengatakan, walahu asyahadatu bit tasamuk haisulam yu'aridu aqwa minhu, ia boleh bersaksi dengan tasamuk mendengar kabar burung, ketika tidak ada dalil yang lebih kuat yang menentangnya. Sedangkan dalil kuat yang menentang banyak berjejer, dari abad 4-8 Hijriah, bahwa Ubaid itu orang fiktif, Ubaid bukan anak Ahmad bin Isa. Tapi Kibin tetap pede bikin video tentang tasamu. Waduh emosi lagi nih, sabar. Dan kitab-kitab fikih Syafi'iyah semuanya bicara hal yang sama. Coba lihat kitab kecil semacam Fathul Mu'in, juga bicara hal yang sama, tasamuk tidak boleh bertentangan dengan bukti. Kembali ke DNA. Kata Ustadz Maimun, saya jamin gak ada kitab Muktabar yang menjadi landasan penggunaan DNA. Saya jawab, kalau yang dimaksud kitab Muktabar adalah kitabnya Imam Syafi'i, ya jelas tidak ada, karena di zaman Imam Syafi'i belum ada ilmu DNA. Seperti juga kitab yang membolehkan kita menggunakan alat pencari arah kiblat di HP kita, itu tidak ada di kitab Muktabar, tapi kita sering menggunakannya tanpa mencari ibarat dalam kitab kuning.
Kita mau haji pakai pesawat terbang, tanpa mencari ibarat dalam kitab kuning yang membolehkan kita naik pesawat terbang untuk berhaji ke Tanah Suci. Kita menghitung zakat pakai kalkulator, kita langsung percaya tanpa kita cari ibarat yang membolehkan kita menggunakan kalkulator di dalam suatu kitab. Haduh, jadi kebawa kayak kibin saya dalam berpikir. Gak apa-apa, kita harus sabar. Gitu Ustadz, gimana sudah faham? Belum, ya udah nanti juga faham. Intinya, semua itu alat, Ustadz. Hakimnya tetap kita. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.